Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang merger dan akuisisi PT Bank Sentral Asia (BBCA) dan PT Bank Royal Indonesia. Sebelum ke materi, izin memperkenalkan diri. Di kelompok kami ada saya Anindita Nur Andifa, Fitria Laila Sarampang, dan Nazla Fabila. Kemudian kami akan menguraikan penjelasan. Yang pertama, sejarah Bank BCA dan Bank Royal Indonesia. Yang kedua, akuisisi dan merger. Lalu yang ketiga ada kinerja keuangan. Yang keempat, rencana akuisisi dan struktur permodalan. Yang kelima, pendanaan dan laporan keuangan. Yang keenam, analisis dan kesimpulan. Dan yang ketujuh, latar belakang mengakuisisi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu sejarah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Sejarah Bank Sentral Asia Tbk (BBCA). Bank BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV. NV pada tanggal 1955 sebagai Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia. Banyak hal yang telah dilalui sejak saat berdirinya itu, dan barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan di Indonesia. Saat ini BCA terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik dan komitmen pada nasabahnya, baik sebagai bank transaksional maupun sebagai lembaga intermediasi finansial. Kemudian di sini ada beberapa prestasi Bank BCA, yaitu pada tahun 2006 sebagai Bank Nasional berkinerja terbaik tahun 2006 dalam ajang kompetisi yang dimotori oleh majalah Infobank. BCA kembali memperoleh anugerah Golden Trophy Award. Lalu pada tahun 2014, Euromoney Award for Excellence 2019, BCA was awarded as Best Bank in Indonesia. BCA received the award for the past 6 years in a row, 2040 and 2090. Kemudian pada tahun 2018, Indonesia YOY Brand Award 2018, Golden Champion kategori Internet Banking, and Silver Champion kategori e-money. Lalu pada tahun 2019 berskala internasional dari majalah ekonomi internasional Asia Money, yaitu Best Local Cash Management Bank in Indonesia, Current Cash Management Service, Best Provider in Indonesia for Local Current Product, Structural Interest Rate Products. Tahun 2019, Top 100 Most Valuable Global Brand mencapai 13,437 miliar US dollar, dan Top Brand Z Regional Bank bersanding dengan bank dari Cina, Amerika Serikat, India, dan Kanada. Lalu yang kedua ada sejarah Bank Royal Indonesia. Sejarah Bank Royal Indonesia. PT Bank Royal Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Parahyangan yang berkedudukan di Ciparai, Bandung, didirikan dengan akte notaris R. Surojo Wongso Wijojo SH nomor 35 tanggal 25 Oktober 1965 sesuai perubahan anggaran dasar nomor 19 tanggal 21 Agustus 1982 yang dibuat oleh notaris R. Surojo Wongso Wijojo SH. Nama bank diubah menjadi PT Bank Pasar Rakyat Parahyangan dan ditingkatkan menjadi bank umum, dan namanya diganti menjadi PT Bank Royal Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Pada tanggal 4 November 2019, Bank Sentral Asia telah mengakuisisi Bank Royal dengan nilai 988 miliar. BCA berkomitmen untuk menaikkan permodalan Bank Royal menjadi bank buku 2 dengan modal inti di atas 1 triliun, di mana saat diakuisisi modal inti Bank Royal baru 300 miliar dan termasuk buku 1. Lalu selanjutnya ada akuisisi dan merger. Apa sih akuisisi? Menurut PSAK nomor 2 paragraf 8 tahun 1999, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi atau acquirer, memperoleh kendali atas aktiva neto dan perusahaan operasi yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu mengakui sesuatu kewajiban yang mengeluarkan saham. Merger menurut Abdul Moin 2003 adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Perusahaan yang dibubarkan mengalihkan aktiva dan kewajibannya ke perusahaan yang mengambil alih. Lalu kita masuk kepada kinerja keuangan Bank Sentral Asia (TBK) atau BBCA. PT Bank Sentral Asia (TBK) dan entitas anak membukukan kinerja pada tahun 2019 yang solid dengan laba bersih setelah pajak tumbuh 10,5% menjadi 28,6 triliun rupiah. BCA mempertahankan keunggulan bisnisnya dalam perbankan, transaksi dan penyaluran kredit sehingga dana giro dan tabungan CASA dapat tumbuh 9,9% mencapai 532 triliun rupiah dan total kredit meningkat 9,5% menjadi 603,7 triliun rupiah. Bank Royal Indonesia. PT Bank Sentral TBK BBCA mengumumkan secara resmi pengakuisisian Bank Royal Indonesia. BCA mengambil Bank Royal dari keluarga Sumadi. BCA bersama dengan BCA Finance mengakuisisi 100% saham Bank Royal atau setara dengan 2.870 juta saham senilai 1.007 triliun rupiah. Laporan keuangan perusahaan akhir tahun lalu, Bank Royal berhasil mencatat laba bersih senilai 857 juta. Angka itu lebih baik dari tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi 14,77 miliar rupiah. Ini bila dikonversikan kepada dolar. Lalu ada rencana akuisisi. Yang pertama, BCA akan membeli 2.871.009.000 saham dari para pemegang saham Bank Royal yang mewakili 99,99% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Bank Royal. BCA Finance yang merupakan anak perusahaan terkendali BCA akan membeli satu saham dari PT Royal Indo Investa Wijaya mewakili 0,10% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Bank Royal. Adapun total nilai transaksi jual beli saham Bank Royal adalah sebesar maksimal 1.007 miliar. Sebagaimana terlihat pada tabel struktur kepemilikan saham performa di bawah ini, BCA menjadi pemegang saham pengendali Bank Royal. Setelah akuisisi, struktur kepemilikan saham performa Bank Royal adalah sebagai berikut. Ini adalah nama pemegang saham: PT Royal Indo Investa Wijaya, Lesi Somadi, Ibrahim Sumadi, Herman Sumadi, Nevin Sumadi, Koo Sugiarto, BCA, dan BCA Finance. Struktur permodalan Bank BCA. Struktur permodalan Bank BCA saat ini sebagai berikut. Modal dasar 5.500 miliar rupiah. Modal ditempatkan dan disetor 1.540 miliar 938 juta 125.000 rupiah. Nilai nominal per saham 62.050 rupiah.
Susunan pemegang saham BCA berdasarkan daftar pemegang saham pertanggal 31 Maret 2019 ada PT Dwi Muria Investama Andalan Masyarakat Antonio Salim. Struktur permodalan Bank Royal. Struktur permodalan Bank Royal saat ini sebagai berikut. Modal dasar 740 miliar 800 juta rupiah. Modal ditempatkan dan disetor 280 miliar 200 juta rupiah. Nilai nominal per saham 100.000 rupiah. Lalu ada pendanaan. Rencana akuisisi Bank Royal oleh BCA akan didanai melalui modal sendiri dari dana yang tersimpan sebagai laba ditahan. BCA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pendanaan tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu bank atau pihak lain di Indonesia. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencurian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang, atau tidak berasal dari tindak pidana perbankan atau tindak pidana lainnya. Kemudian ada laporan keuangan. Di sini ada aset dan jumlah aset, laporan posisi keuangan konsolidasian yang sudah diaudit, liabilitas, jumlah liabilitas, ekuitas, jumlah ekuitas, jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018, 2017, dan 2016. Ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Lalu ada laporan posisi keuangan konsolidasian, ada aset dan total aset pada tahun 2018, 2017, dan 2016 yang sudah diaudit. Kemudian ada liabilitas dan total liabilitas, ekuitas, total ekuitas, total liabilitas dan ekuitas. Dan yang terakhir pendapatan bunga, pendapatan beban operasional, laba rugi tahun berjalan sebelum pajak, total laba rugi bersih tahun berjalan, laba bersih per saham, laba rugi bersih tahun berjalan, total laba rugi komprehensif tahun berjalan pada tahun 2018, 2017, 2016 yang sudah diaudit. Kemudian ada analisis dan kesimpulan. PT Bank Central Asia Tbk mengakuisisi PT Bank Royal Indonesia maksimum 1.007 triliun rupiah dengan ekuitas Bank Royal per Februari 2019 sebesar 338,92 miliar rupiah. BCA mencaplok dengan 3 kali nilai buku price to book value berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa yang diaktakan dengan akte notaris Veronica Sandra Irwanti Nadi. Saham tersebut yang dimiliki oleh BCA Royal yang dimasukkan pada Bank BCA, PT BCA Finance, entitas anak masing-masing sebesar 99,99% dan 0,01%. Pemegang saham setuju dan meningkatkan modal perseroan menjadi 3 juta dan melakukan penambahan modal disetor melalui dividen saham dari saldo laba sebesar Rp800.000 atau 80 juta saham. Analisis berikutnya yaitu berdasarkan laporan keuangan BCA Syariah per Maret 2019, mereka memiliki modal inti dengan nilai besar 1,25 triliun rupiah. Angka ini membuat masuk ke dalam jajaran Bank Umum Kegiatan Usaha atau buku 2. Modal intinya kisaran 1 triliun hingga 5 triliun, sementara total aset BCA Syariah sekitar 6,95 triliun. Sedangkan laba komprehensif tahun berjalannya dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar 12,43 miliar rupiah. Pada periode yang sama, modal inti Bank Royal senilai 330,8 miliar
yang membuatnya menjadi bank golongan buku 1. Total asetnya 911,8 miliar. Lalu total laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan sebesar 930 juta. Jahja belum bisa menggambarkan BCA Syariah dapat menjadi sebesar apa usai digabungkan dengan Bank Royal. Sebagai induk, BCA menyiapkan dana untuk menyuntikkan modal kepada anak usahanya sekitar 800 miliar rupiah pada tahun ini. Lalu kesimpulannya adalah BCA membeli 2.871.9099 saham dari para pemegang saham Bank Royal yang mewakili 99,99% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetorkan pada Bank Royal. BCA Finance yang merupakan anak perusahaan terkendali BCA membeli satu saham, yaitu 0,01 dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Bank Royal. Adapun total nilai transaksi jual belinya yaitu sebesar maksimum 1.007 miliar rupiah. Jadi, Bank BCA mengakuisisi Bank Royal Indonesia sebesar 100% saham pada tanggal 4 November 2019. BCA berkomitmen untuk menaikkan permodalan Bank Royal menjadi bank buku 2 dengan modal inti di atas 1 triliun, di mana saat diakuisisi modal inti Bank Royal baru 300 miliar dan termasuk buku 1. Yang terakhir adalah latar belakang BCA mengakuisisi Bank Royal. Yang pertama, faktor regulasi dan kebutuhan menjadi alasan BCA mencaplok Bank Royal. Jahja juga menyebutkan keputusan tersebut merupakan hasil dari perundingan yang cukup matang atas imbauan regulator. Kemudian yang kedua, tujuan akuisisi ini untuk mendukung program arsitektur perbankan dan mengembangkan bisnis perseroan. Bank Royal akan menjadi entitas anak perseroan yang baru di mana perseroan dan Bank Royal akan mengembangkan sinergi bisnisnya untuk fokus pada layanan perbankan atau segmen tertentu. Yang ketiga, BCA optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh secara positif didukung oleh peningkatan konsumen domestik serta penyelesaian berbagai proyek infrastruktur sebagai landasan aktivitas investasi industri. Perbankan merupakan salah satu pilar utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berbagai aktivitas usaha nasional. Besarnya populasi usia produktif dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat jumlah kelas menengah setiap tahunnya, yang mana tren demografi komprehensif. Pada saat ini BCA memiliki entitas-entitas yang bergerak di bidang pembiayaan, mobil, asuransi umum, perbankan, syariah, sekuritas, dan lain-lain. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga materinya bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.